Selamat pagi, Prof. Edi Cahyo dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai senyawa 1,2 disfungsional dan senyawa 1,3 disfungsional yang akan dipaparkan oleh saya Riza Umami, yang kedua Valeria Sandra Puspita, dan yang ketiga ada Melania Dwi Mandasari. Semoga pada pagi hari ini kita dapat belajar dan memahami materi ini dengan baik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai senyawa 1,2 disfungsional, yaitu pada senyawa alkohol. Senyawa dengan heteroatom pada atom karbon hidrokarbon seperti pada senyawa 17 dan senyawa 18 ini dianggap sebagai turunan alkohol, di mana diskoneksi yang merupakan pemotongan ikatan kimia pada senyawa ini akan menghasilkan suatu sinton pada nomor 19 dan suatu reagen yang merupakan epoksida pada nomor 20 ini. Nah, senyawa 21 ini terdapat amina yang memiliki keseimbangan yang tepat antara sifat hidrofilik dan hidrofobik. Nah, karena hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pembawa molekul obat ke dalam sel hidup. Nah, diskoneksi pada senyawa 21 ini juga akan menghasilkan sinton dan suatu reagen epoksida. Selanjutnya, untuk senyawa 22 ini diberi nama proparasein. Proparasein ini terdapat serangkaian anestesi yang mengandung berbagai isomer posisif dari proparasein. Dalam senyawa ini terdapat gugus ester, eter, dan amida. Nah, ini adalah analisis dari proparasein. Senyawa proparasein 22 ini ketika dilakukan putusan ikatan pada posisi ini dengan CO, maka akan menghasilkan suatu asam dan suatu senyawa 1,2 disfungsional. Ini selanjutnya senyawa 24 ini ketika diskoneksi akan menghasilkan suatu epoksida dan sinton yaitu HNeEt2. Kemudian ketika senyawa 23 ini di sini ya 23 dilakukan FGI yaitu berupa reduksi akan merubah gugus NH2 menjadi NO2. Selanjutnya, gugus ini diputus dengan CN nitration sehingga ikatan terputus. Kemudian dilakukan perubahan ikatan lagi dengan CO ether yang semula gugus OPRN ini menjadi gugus OH. Selanjutnya adalah sintesis dari proparasein. Nah, senyawa asam parahidroksi benzoat ini direaksikan dengan HNO3 sehingga gugus NO2 masuk. Selanjutnya direaksikan dengan basa NPRCl merubah gugus OH di sini menjadi OPRN. Selanjutnya bereaksi dengan SOCl2 merubah gugus COOH di sini menjadi COCl yang merupakan senyawa 25. Nah, selanjutnya ada sintesis pada bagian epoksidanya. Epoksida direaksikan dengan Et2NH ini menjadi senyawa 24. Ini kemudian senyawa ini direaksikan dengan senyawa 25, maka menghasilkan suatu senyawa yang sudah mendekati struktur dari proparasein, namun di sini masih terdapat gugus NO2. Selanjutnya, untuk merubah gugus NO2 ini, maka direaksikan dengan H2 dengan katalis PD, sehingga kita peroleh senyawa proparasein. Selanjutnya ada senyawa beta-kloroamina. Senyawa beta-kloroamina ini memiliki sifat aktivitas fisiologis dan aktivitas antitumor. Nah, atom klorin pada beta-kloroamina ini berasal dari alkohol 27 yang mana dapat terbentuk dari reaksi adisi epoksida pada amina. Nah, selanjutnya senyawa ini, senyawa 28, ini dilakukan diskoneksi. Karena diskoneksi ini sehingga siklisnya
terputus. Kemudian dilakukan diskoneksi lagi, diperoleh senyawa yang bernama antranilic acid dan senyawa epoksida. Selanjutnya untuk sintesis beta-kloroamina dilakukan dengan mereaksikan antranilic acid dengan etilen oksida berlebih. Nah, karena reaksi berlebih ini langsung menghasilkan senyawa 27, yang mana jika kita lihat kembali proses analisisnya, dari antranilic acid dan epoksida untuk menjadi senyawa 27 ini memerlukan beberapa tahap. Namun karena diberikan epoksida yang berlebih, senyawa 27 ini dapat langsung terbentuk. Selanjutnya, untuk merubah gugus OH ini menjadi gugus Cl, maka direaksikan dengan PoCl3, sehingga kita peroleh senyawa beta-kloroamina. Nah, selanjutnya epoksida asimetris. Di sini sudah ada analisis dan sintesisnya. Epoksida asimetris ini diserang oleh nukleofil pada atom karbon yang kurang tersubstitusi. Nah, senyawa ini dilakukan diskoneksi pada bagian ini, sehingga menghasilkan senyawa alkohol dan epoksida asimetris. Nah, untuk sintesisnya, senyawa alkohol direaksikan dengan NaH dan epoksida asimetris, maka akan membentuk senyawa awal, yaitu senyawa 29 ini. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai senyawa 1,2 disfungsional pada karbonil. Terima kasih Riza Umami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai senyawa karbonil. Sebelum kita membahas mengenai senyawa karbonil, kita harus memahami apa sih itu senyawa karbonil. Senyawa karbonil sendiri itu merupakan senyawa yang memiliki tingkat oksidasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan alkohol. Untuk reagen yang paling baik pada sinton ini adalah senyawa alfa halokarbonil. Hal ini dikarenakan mudah dibuat dan dapat diserang oleh nukleofil. Mari kita lihat pada contoh di bawah ini. Di sini terdapat suatu senyawa nomor 31 yang mengalami diskoneksi dengan 1,2 Dix, sehingga akan menghasilkan sinton elektrofilik yang berupa kation karbonil pada senyawa nomor 32. Ini merupakan suatu spesies yang tidak stabil. Nah, pada slide selanjutnya ini merupakan suatu contoh dari senyawa karbonil dengan menganalisis, yaitu senyawa herbisida 2,4 dikloro pada senyawa nomor 33. Senyawa ini merupakan salah satu pestisida yang banyak digunakan yang mempunyai diskoneksi yang jelas. Nah, senyawa ini itu mengalami diskoneksi dengan 1,2 Dix, sehingga ini akan menghasilkan suatu senyawa berikut. Kemudian dari senyawa ini itu direaksikan dengan C-Cl, sehingga dengan pendekatan ini itu nanti akan menghasilkan suatu bahan awal, yaitu fenol. Nah, dari hasil analisis ini kita dapat melakukan suatu sintesis, yaitu dilakukan suatu sintesis dengan Cl2Fe. Nah, ini nantinya akan didapatkan suatu senyawa 2,4 diklorofenol. Hal ini dikarenakan setiap atom klor dapat menurunkan reaktivitas molekul terhadap klorinasi lebih lanjut. Nah, kemudian ini ditambahkan dengan NaOH dan katalis ClCH2CO2H, sehingga terbentuknya suatu target molekul. Penambahan ini, yaitu penambahan NaOH, itu untuk membentuk suatu anion fenol dan selanjutnya terjadi suatu reaksi substitusi. Nah, ini merupakan contoh kedua, yaitu pada suatu analisis ini merupakan senyawa ester yang terletak pada senyawa nomor 34. Senyawa ini terjadi suatu diskoneksi dengan 1,2 Dix. 1,2 Dix ini dengan penambahan
penambahan ini maka akan memberikan suatu senyawa alfa halokarbonat pada senyawa nomor 33. Ini merupakan suatu senyawa yang cukup beraktif. Lalu dari hasil analisis ini maka dilakukan suatu sintesis, yaitu dengan menambahkan RCO2H dan katalis NaHCO3 sehingga akan menghasilkan suatu target molekul. Seperti gambar pada slide ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya yaitu terkait dengan senyawa 1,3 disfungsional. Senyawa 1,3 disfungsional ini hanya dapat dilakukan diskoneksi pada tingkat oksidasi karbonil. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kembali terkait dengan diskoneksi. Nah, maksud dari diskoneksi yaitu pemotongan ikatan kimia molekul target. Diskoneksi juga disebut dengan sintesis mundur atau retrosintesis. Nah, dalam diskoneksi itu ada dua, yaitu sinton dan reagen, di mana sinton merupakan fragmen idealis biasanya berupa kation atau anion yang dihasilkan dari diskoneksi. Sedangkan reagen merupakan material pemula yang maksudnya yaitu digunakan dalam reaksi sintesis sebagai pengganti sinton. Untuk contoh diskoneksi pada materi ini, yaitu pada senyawa karbonil yang ditunjukkan oleh nomor 36 ini. Nah, di sini dilakukan diskoneksi pada nukleofil dengan gugus karbonil, sehingga menghasilkan sinton yang ditunjukkan oleh nomor 37 ini, yang senyawa karbonilnya bermuatan positif. Dan untuk reagennya, yaitu senyawa tidak jenuh yang ditunjukkan oleh nomor 38. Reaksi ini disebut dengan reaksi Michael karena reaksi Michael itu merupakan adisi nukleofilik karbanion terhadap senyawa karbonil tak jenuh alfa beta. Nah, untuk reaksi Michael ini merupakan reaksi yang efektif digunakan untuk senyawa seperti karbonil, sianida, dan senyawa nitro. Untuk contoh yang pertama, yaitu di sini menggunakan senyawa dengan gugus amina atau NH2 yang ditunjukkan oleh nomor 39. Nah, ini dapat dilakukan sintesis, dilakukan analisis dengan FGI sehingga didapatkan perubahan senyawa menjadi senyawa dengan gugus sianida atau CN. Setelah itu dilakukan dengan diskoneksi pada gugus fungsional yaitu OR sehingga didapatkan senyawa reagen yaitu senyawa dengan menggunakan gugus CN. Dan dalam sintesisnya ini dipersyaratkan menggunakan katalis basa dikarenakan RO- merupakan nukleofil yang lebih baik daripada ROH. Nah, senyawa yang digunakan dalam sintesis ini yaitu senyawa sikloheptanol yang direaksikan dengan natrium metoksida dan senyawa akrilonitril. Kemudian reaksi selanjutnya senyawa tersebut dilakukan reaksi reduksi hidrogen dengan menggunakan katalis Al2O3 sehingga didapatkan molekul target yang sama dengan pada analisis ini nomor 39 yaitu senyawa dengan gugus NH2. Selanjutnya contoh reaksi yang kedua yaitu menggunakan senyawa asetal yang ditunjukkan nomor 41. Ini merupakan reaksi Grignard. Selanjutnya dilakukan pemutusan ikatan 1,1-DX yang akan dihasilkan senyawa beta-bromoaldehyda dan senyawa beta-bromoaldehyda ini akan dilakukan diskoneksi pada atom Br. Selanjutnya akan didapatkan senyawa reagen yaitu acrolein
yang ditunjukkan oleh nomor 42. Setelah itu, dilakukan sintesis, yaitu menggunakan senyawa akrolain dari hasil analisis, yaitu nomor 42 ini, kemudian direaksikan dengan asam bromida, menghasilkan 3 bromopropanal, kemudian keton ini dilindungi oleh etilen glikol atau 1,2 etanadiol agar keton itu tidak saling bereaksi. Nah, reaksi ini juga menggunakan katalis asam, dikarenakan Br- merupakan nukleofil yang sangat lemah. Nah, setelah reaksi tersebut didapatkan hasil molekul target yang sama dengan senyawa pada analisis nomor 41 ini. Yang terakhir, apabila diskoneksi senyawa 1,3 di X ini tidak dilakukan pada tingkat oksidasi karbonil, maka langkah yang pertama harus dilakukan yaitu mengubah tingkat oksidasi dengan FGI. Nah, apabila molekul target ini tidak mengandung substituen oksigen, maka harus diadakan atom oksigen dengan reaksi substitusi. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Apabila terdapat kesalahan dan dalam memahami materi dan menyampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.